Pernah nggak kamu menyaksikan presentasi yang sama sekali nggak nyambung dengan audiensnya? Presenter berbicara terlalu cepat, menggunakan istilah asing, atau memberikan contoh yang sama sekali tidak relevan dengan kehidupan para pendengarnya. Ruangan menjadi sunyi, audiens kehilangan fokus, dan pesan yang ingin disampaikan pun gagal tersampaikan. Padahal, bisa jadi materinya sangat baik. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Satu langkah krusial terlewati, mengenal siapa audiensmu. Inilah mengapa analisis audiens bukan sekedar teori. Ini adalah fondasi dan hari ini kita akan bahas tentang audiens. Sebelum masuk ke materi, penting untuk kamu mengetahui tujuan pembelajaran dan daftar isi materi ya. Setelah menyaksikan video ini, kamu akan mampu mengidentifikasi 6 karakteristik utama audiens, menjelaskan bagaimana masing-masing karakteristik mempengaruhi pilihan media, dan menerapkannya dalam contoh presentasi nyata. Nah, materi yang akan kita bahas di sini ada 6 karakteristik audiens yang perlu kamu identifikasi sebelum merancang presentasi apapun. Keenamnya adalah ukuran kelompok, usia, latar belakang pendidikan, karakteristik sosioekonomi, kepercayaan, serta sikap dan prasangka. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Ukuran kelompok. Coba bayangkan dua situasi ini. Kamu diminta presentasi di ruangan rapat kecil yang hanya berisikan 5 orang. Suasananya intim dan duduk melingkar. Di lain waktu, kamu berdiri di depan aula besar. 200 orang memandangmu dari berbagai sudut. Pertanyaannya, apakah kamu akan menyiapkan media yang sama persis untuk dua situasi yang sangat berbeda ini? Tentu saja tidak sama. Inilah esensi dari karakteristik pertama, ukuran kelompok. Jumlah audiens secara langsung menentukan media presentasi yang paling efektif. Untuk kelompok kecil, media yang personal dan interaktif jauh lebih ideal, seperti flip chart, tablet, atau handout yang dapat berpindah tangan. Format ini memungkinkan diskusi dua arah yang lebih hidup, lebih personal, dan lebih fleksibel. Sementara untuk kelompok besar, kamu butuh media proyeksi. Proyektor dengan tampilan visual yang jelas, besar, dan terstruktur, agar pesan bisa menjangkau seluruh ruangan tanpa terkecuali. Nah, kenali skalanya dulu ya, baru tentukan medianya. Karakteristik kedua, usia. Sekarang coba pikirkan skenario berikut. Kamu harus menyampaikan materi yang sama kepada dua kelompok yang sangat berbeda. Mahasiswa berusia 20 tahun dan pensiunan berusia 60 tahun. Apakah tempo dan gaya penyampaianmu akan sama persis? Jawabannya sudah pasti tidak sama. Inilah esensi dari karakteristik kedua, usia. Menurut Pat and Wilson 1997, tentang usia audiens sangat mempengaruhi kecepatan dan gaya penyampaian materi. Audiens muda cenderung menyukai penyampaian yang dinamis, penuh variasi visual, transisi yang aktif, dan tempo yang relatif cepat. Ini sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari yang terbiasa mengkonsumsi konten serba cepat. Sebaliknya, audiens dewasa atau lansia lebih nyaman dengan tempo yang lebih lambat, ukuran font yang lebih besar, dan alur penyampaian yang sistematis, agar setiap informasi bisa diserap dengan baik tanpa terburu-buru. Ini semua bukan soal siapa yang lebih baik. Ini soal menyesuaikan diri dengan siapa yang ada di depanmu. Latar belakang pendidikan. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu akan menggunakan terminologi yang sama ketika berbicara dengan siswa SMA dan dengan dosen bergelar doktor? Coba pikirkan sejenak. Tentu tidak sama, bukan? Inilah inti dari karakteristik ketiga, latar belakang pendidikan. Tingkat pendidikan audiens menentukan seberapa dalam dan kompleks materi yang dapat disampaikan secara efektif. Presenter yang baik membangun konten di atas fondasi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh audiensnya. Kalau audiens berlatar SMA, gunakan bahasa yang membumi, analogi yang familiar, dan contoh sehari-hari yang dekat dengan pengalaman mereka. Tapi, kalau audiensmu berlatar S2 atau S3, kamu bisa masuk ke lebih dalam.
Gunakan teori-teori, data riset, terminologi teknis, itu bukan halangan, melainkan jembatan yang tepat. Nah, tentukan dulu levelnya, baru berbicaralah dari sana. Karakteristik sosioekonomi. Sekarang satu skenario lagi. Kamu menjelaskan konsep pengelolaan keuangan kepada dua kelompok berbeda. Yang pertama, ada kelompok profesional muda, perkotaan yang familiar dengan reksadana dan aplikasi investasi. Dan yang kedua, komunitas petani di pedesaan yang akrab dengan koperasi dan simpan pinjam. Apakah contoh yang sama akan sama-sama mudah dipahami oleh keduanya? Kemungkinan besar tidak sama. Inilah pentingnya karakteristik keempat, sosioekonomi. Latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial audiens sangat mempengaruhi cara mereka memahami serta menafsirkan informasi yang kamu sampaikan. Gunakanlah contoh, ilustrasi, dan referensi yang benar-benar relevan dengan kehidupan nyata audiens. Karena contoh yang tidak konseptual akan membuat pesanmu kehilangan daya sambungannya. Audiens bukan tidak mau mengerti, mereka hanya belum melihat benang merah antara materimu dan kehidupan mereka. Nah, kita masuk pada karakteristik yang terakhir. Ini karakteristik yang paling halus dari keenamnya. Tapi justru, karena kehalusannya, ia sering menjadi penentu terbesar. Setiap audiens tidak datang dengan pikiran yang kosong. Mereka datang membawa kacamata tersendiri. Sistem kepercayaan yang terbentuk dari budaya, pengalaman, dan lingkungan mereka selama bertahun-tahun. Nah, yuk kita bahas tentang kepercayaan, sikap, dan prasangka. Kepercayaan adalah nilai dan keyakinan yang dimiliki audiens yang terbentuk dari budaya, pengalaman, dan lingkungan mereka. Kepercayaan ini mempengaruhi bagaimana audiens menerima materi yang disampaikan dalam presentasi. Dalam proses komunikasi, kepercayaan berperan sebagai faktor yang menentukan apakah pesan dapat diterima atau ditolak oleh audiens. Jika sesuai, pesan akan lebih mudah diterima, sedangkan jika bertentangan, pesan cenderung ditolak. Dan di lapisan berikutnya ada sikap dan prasangka. Sikap dan prasangka menunjukkan kecenderungan respon audiens, apakah positif, netral, atau negatif terhadap topik maupun pembicaraan. Dengan memahami kacamata audiens, kepercayaan mereka, sikap mereka, prasangka mereka, kamu bisa merancang strategi komunikasi yang membangun kepercayaan secara bertahap, mengurangi sensasi, dan membuat pesanmu benar-benar meresap. Nah, sekarang kita sudah memahami berbagai materi tentang bagaimana pentingnya mengenali karakteristik audiens, termasuk dari sisi ekonomi, dan latar belakang mereka. Supaya pemahaman kita makin kuat, yuk kita uji sedikit lewat kuis yang singkat berikut ini. Tenang aja, kuisnya santai tapi tetap menantang, jadi pastikan kamu menyimak dengan baik ya. Sudah siap? Let's go! Yeay! 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 Teman-teman, dari kuis tadi, kita bisa lihat bahwa memahami karakteristik audiens sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Sekarang, mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa memahami karakteristik audiens merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah presentasi. Setiap audiens memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi usia, pendidikan, maupun sisio dan ekonomi. Sehingga cara penyampaian materi tidak bisa disamaratakan. Penggunaan contoh bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan kehidupan audiens akan membuat pesan lebih mudah dipahami, lebih relevan, dan lebih menarik. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan audiens, maka pesan yang disampaikan berisiko tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, seseorang presenter harus mampu mengenali audiensnya dan dapat menyesuaikan strategi komunikasi agar tujuan penyampaian. Sekian dari kelompok 1, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.